Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari ST17 kelompok 13 Ekonomi yang beranggotakan Muhammad Syahril Husin, Khalifatul Aunandika Rahman, Asmaul Hasanah, dan Siti Nur Hasanah akan membahas tentang studi kasus monopoli PDAM. Selamat menyaksikan. Monopoli merupakan keadaan di mana perusahaan yang menjadi penjual atau produsen tunggal dari suatu produk. Perusahaan ini memiliki kemampuan untuk mempengaruhi harga pasar dari produk yang dijualnya. Monopoli umumnya timbul karena hambatan untuk masuk ke dalam pasar, sehingga perusahaan lain tidak dapat memasuki pasar untuk bersaing dengan perusahaan tunggal di dalam pasar. Tahu gak sih, di Indonesia sendiri monopoli dilarang dan ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. Namun, pada pasal tersebut juga monopoli diperbolehkan. Berdasarkan pasal tersebut, monopoli negara dapat dilakukan terhadap cabang produksi yang penting bagi negara atau yang menguasai hajat hidup orang banyak. Selain itu, monopoli negara juga harus diselenggarakan oleh BUMN, badan usaha milik negara, atau badan yang dibentuk dan ditunjuk pemerintah pusat berdasarkan penetapan undang-undang dan pengelolaan kegiatan monopolinya. Nah, kegiatan monopolinya pun harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintah. Beberapa contoh perusahaan BUMN yang diberi hak untuk melakukan monopoli adalah PDAM, PLN, Pertamina, dan PT Telkom. PDAM merupakan satu-satunya badan milik negara yang bekerja di bidang pengadaan air bersih. Perusahaan ini memiliki tujuan untuk memproduksi dan mendistribusikan air minum kepada masyarakat. Dari sudut pandang ekonomi, saat ini air bersih bukan lagi merupakan barang bebas, tetapi sudah menjadi barang ekonomi, sehingga untuk memperolehnya dibutuhkan pengorbanan. Konsep air sebagai barang ekonomi merupakan salah satu prinsip dasar dari pengelolaan air, selain dari keadilan dan keberlanjutan lingkungan. PDAM dianggap melakukan monopoli dalam distribusi dan alokasi air bersih. Meskipun demikian, PDAM merupakan salah satu perusahaan yang secara legal dapat melakukan monopoli. Hal tersebut dikarenakan PDAM merupakan salah satu perusahaan milik BUMN yang bergerak dalam bidang pengadaan air bersih. Air bersih merupakan salah satu barang atau jasa yang menyangkut kesejahteraan hidup orang banyak. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999, dapat disimpulkan bahwa PDAM merupakan perusahaan monopoli yang secara sah menurut undang-undang yang ada di Indonesia. PDAM merupakan salah satu perusahaan monopoli alamiah, yaitu perusahaan yang dapat terus meningkatkan skala ekonomi hingga pada tingkat produksi yang sangat banyak jumlahnya. Dan apabila kegiatan monopoli didasarkan pada memaksimalkan keuntungan, maka masyarakat akan mengalami kerugian. Untuk memaksimalkan manfaat dari kegiatan perusahaan seperti itu, campur tangan pemerintah sangat diperlukan, seperti melalui penetapan harga yang wajar, jumlah barang yang mencukupi, dan menetapkan harga pada tingkat di mana harga sama dengan biaya rata-rata. Hal inilah yang menyebabkan meskipun PDAM merupakan perusahaan monopoli, tetapi tetap tidak dapat menentukan harga tinggi untuk memaksimalkan laba. PDAM harus menyelesaikan harga dengan keputusan pemerintah sehingga dapat mengalokasikan dan mendistribusikan air secara adil dan merata. Namun kebijakan seperti ini seringkali menyebabkan PDAM mengalami kerugian karena adanya campur tangan oknum pemerintah sehingga biaya operasional produksi tidak dapat tertutupi dan PDAM harus mengalami kerugian. PDAM merupakan salah satu perusahaan monopoli yang sah menurut UU Nomor 5 Tahun 1999. PDAM bertujuan mencukupi kebutuhan air bersih di masyarakat. Meskipun berperan sebagai perusahaan monopoli alamiah, PDAM tidak dapat menentukan harga jual air, melainkan harus sesuai dengan keputusan pemerintah. PDAM akan mengalami keuntungan apabila harga sama dengan ATC dan akan mengalami kerugian apabila harga lebih kecil dari ATC.